selamat tahun baru. Pada saat sore hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dia dengan segala kasih setianya membuat kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur saat ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah saat ini kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hatimu boleh disenangkan Tuhan, Engkau boleh ditinggikan oleh setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Allah Roh Kudus sendiri akan memimpin ibadah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi, sebab tanganmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagimu, sebab tanganmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama angkat tangan kita pada saat sore hari ini. Kita mau berkata Tuhan baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Angkat hatimu, kita menyatakan rasa syukur kita buat segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersegar di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
memasuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
Terima kasih ya Tuhan, buat pujian yang telah kami naikkan bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh bekerja, Engkau boleh bertahta di atas pujian, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga jemaat yang ada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau boleh bekerja, Engkau urapi kami semua, juga pelayan-pelayan Tuhan, yang telah ya Tuhan, baik pemimpin pujian, para singer ya Tuhan, oh ya Tuhan, para penari rebana, pemain musik, pakai mereka lebih hari lebih heran, untuk boleh mereka itu tetap melayani Engkau. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau kuasai dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk ya Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan menguatkan seluruh jemaat yang ada, untuk kami boleh tetap melangkah di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami dalam tangan-Mu, pemberitaan firman Tuhan saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di YouTube channel Immanuel Families. Berikut akan kami sampaikan kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Families. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah Raya 1 di Gereja Bless Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Ibadah subuh diadakan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi di Gereja Bless Immanuel Families. Haleluya, puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Iwan Susanto tanggal 6 Januari. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat masa ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-19. Demikianlah kata firman Allah, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Sedang jemaat Tuhan, tetap tenang, tetap percaya semua dalam kendali Tuhan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap bangun iman percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Voice of Faith setiap harinya dan dapat diakses di Facebook GBDI Immanuel Malang. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Kita sudah ada di minggu yang pertama di tahun 2021 dan saya yakin keberadaan kita sampai saat sore hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kasih setia Tuhan yang masih boleh memelihara setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu semangat yang baru, dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Melewati tahun 2020 yang begitu berbeda, saya yakin dan percaya memasuki tahun 2021 ini kita punya banyak harapan, punya banyak kerinduan agar tahun ini boleh menjadi tahun yang luar biasa juga buat setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, ya, tahun yang baru identik dengan sesuatu yang baru. Ya, ada banyak orang merayakan tahun baru dengan baju baru, ada banyak orang merayakan tahun baru dengan harapan-harapan yang baru, ada banyak orang juga yang memasuki tahun baru dengan pandangan-pandangan yang baru. Dan sore hari ini saya juga ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini tentang manusia
baru. Ya, bukan hanya sekedar kita menselebrasi tahun baru ini dengan barang-barang materi yang baru, handphone baru, baju baru, atau tas baru, atau apa yang baru. Tetapi lebih daripada setiap barang-barang materi yang baru, biar di tahun yang baru ini kita mau sama-sama belajar untuk kita menjadi manusia yang baru. Karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sore hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10, saya rindu kita boleh baca sama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat sore hari ini menjadi peringatan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kita memasuki tahun yang baru bukan hanya berhiaskan dengan atribut-atribut yang baru, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini artinya bahwa memasuki tahun yang baru, kita perlu mengingat bahwa kita sebagai umat ketebusan Tuhan, kita ini harus menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Mungkin kita sudah mengalami lahir baru beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa saat yang lalu. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa setiap kehidupan kita, bahwa sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, status kita ini adalah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Oleh sebab itu ketika kita memasuki tahun yang baru menjadi satu peringatan juga bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus diperbaharui menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, maka kehidupan kita ini akan menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena manusia yang lama dengan segala sifatnya, dengan segala karakternya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, supaya kita ini menjadi manusia-manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dan hidup kita boleh menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita memasuki tahun yang baru punya segudang resolusi ya. Segudang resolusi, segudang impian. Saya pengen di tahun ini nanti saya bisa achieve ini, saya bisa mendapatkan ini, saya bisa mencapai ini, saya bisa melihat keadaan yang seperti ini dan sebagainya. Tetapi lebih dari setiap resolusi dalam kehidupan kita, biar satu hal ini juga menjadi resolusi yang paling penting dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana untuk hidup kita bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan ketika kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini, mari kita mau sama-sama belajar saat sore hari ini. Bagaimana untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Manusia baru itu bukanlah peristiwa yang sekali untuk seumur hidup. Tetapi dikatakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu artinya ada proses yang harus dikerjakan sebagai umat-umat ketebusan Allah untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, sore hari ini saya akan menyampaikan ada 3B bagaimana untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita akan sama-sama belajar saat sore hari ini. Yang pertama, cara untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui adalah ketika kita hidup bertobat. Mari boleh sama-sama katakan bertobat. Kita akan melihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di perikop ini diberikan satu judul yaitu manusia yang baru. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui adalah bertobat. Kita melihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui adalah bertobat. Dan saya ingin katakan bahwa bertobat ini bukanlah satu hal yang terjadi sekali lalu itu berlangsung untuk selamanya. Tetapi pertobatan itu adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Saya ingat Bapak Gembala pernah menyatakan bahwa ibaratkan dua kaki yang melangkah setiap hari ketika kita berjalan,
Maka orang-orang Kristen yang melangkah di dalam Tuhan, mereka harus hidup di dalam iman dan pertobatan. Yang setiap hari terus berjalan. Iman itu terus berjalan, pertobatan itu juga terus berjalan dalam kehidupan kita. Pertobatan bukan hanya sekedar, oh saya sudah menjadi Kristen, maka saya sudah bertobat. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pertobatan itu adalah sebuah proses yang harus terus menerus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam hari-hari kehidupan kita. Bertobat itu dalam bahasa aslinya disebut resipisentia. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di layar, bertobat ini dalam bahasa aslinya disebut resipisentia. Dan resipisentia ini punya arti sembuh dari gila. Wah, bukan saya, karena saya bukan orang gila. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasa seperti itu. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya itu adalah sembuh dari gila. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita itu harus dimatikan. Supaya kita bisa sembuh dari gila. Dan saya perlu katakan saat sore hari ini bahwa setiap dosa bukanlah sebuah kebanggaan. Tetapi setiap dosa adalah kegilaan di mata Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, matikanlah. Jangan lagi dikasih excuse, jangan lagi dikasih permisi, jangan lagi ditutup-tutupi dosanya. Tetapi firman Tuhan katakan matikanlah. Hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan pandemi virus COVID ya. Dan ketika kita mau sembuh, maka virus itu harus dimatikan. Gak bisa hanya dinetralkan. Tetapi harus dimatikan, maka orang itu baru dinyatakan dia sembuh. Kalau virusnya masih ada sedikit aja, maka orang itu masih tergolong sebagai orang yang sakit. Demikian pula ketika kita mau hidup dalam pertobatan, setiap hari kita harus belajar untuk mematikan setiap dosa-dosa, setiap keduniawian, setiap keinginan daging yang masih ada dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap dosa itu adalah kegilaan di mata Tuhan. Dan dosa itu hanya membangkitkan murka Allah. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-6. Tidak pernah ada dosa yang membuat Tuhan bangga. Gak pernah dikatakan ada dosa yang membawa kebaikan. Tetapi setiap dosa hanya akan membangkitkan murka Allah. Bapak Ibu pilih mana? Murka Allah atau berkat Allah? Saya yakin dan percaya kita semua rindu berkat Tuhan. Oleh sebab itu matikanlah setiap dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kita hidup di dalam pertobatan. Tadi dikatakan resipisentia, kata asli dari bertobat punya arti sembuh dari gila. Ketika kita berbicara tentang kesembuhan, orang yang sakit dan ingin sembuh, orang itu pasti membutuhkan yang namanya obat. Dan saya yakin dan percaya bukan satu kebetulan, kata obat ini ada dalam kata bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau ditanya minum obat enak gak? Pasti gak enak. Ya, gak ada orang yang senang minum obat. Justru banyak orang mengeluh. Aduh saya kena sakit ini, sehari saya bisa minum obat 15, 20. Tapi andai kata bisa diberikan pilihan, orang pasti lebih memilih untuk dia gak mengkonsumsi obat. Ya. Karena minum obat itu sesuatu yang gak enak. Ya. Bahkan ada orang-orang yang gak bisa minum obat, sampai harus dibantu pisang, sampai harus mungkin dikasih apa-apa juga tetap gak bisa minum obat. Ya. Karena minum obat itu merupakan sesuatu yang gak enak. Tetapi membawa kepada kesembuhan. Demikian pula dengan pertobatan. Demikian pula ketika kita mau mematikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Prosesnya sangat tidak enak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mencucurkan banyak air mata. Menghilangkan segala ego dalam diri. Mematikan segala keinginan kebahagiaan dalam diri. Itu sangat tidak enak. Tetapi itu membawa kepada kesembuhan. Itu menjadikan kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak sembuh, seperti orang sakit kalau nggak diobati, lama-lama dia juga mati. Demikian pula dengan kehidupan jiwa dan roh kita. Jika kita nggak mematikan segala keduniawian, kedagingan, dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita, dan kita terus-menerus menghidupi dosa-dosa itu, maka pada akhirnya dosa itu hanya membawa kepada maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu saya katakan tidak ada dosa yang bisa kita banggakan. Tetapi mari kita mau sama-sama belajar hidup dalam pertobatan.
Oleh sebab itu, obat apa yang kita perlukan supaya kita boleh menjadi sembuh dari setiap dosa-dosa kita? Yang kita perlukan dalam pertobatan kita adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 5, kita akan sama-sama melihat dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Satu-satunya cara untuk kita hidup dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada keinginan-keinginan roh. Dan tidak membuat kita larut dalam dosa, dalam keinginan daging yang ada. Karena keduanya bertentangan. Gak ada orang yang bisa hidup dalam separuh-separuh ya. Hidup dalam roh, hidup dalam daging. Tetapi ketika kita mau membawa hidup kita dipimpin oleh roh, maka roh itu akan membawa kita kepada pertobatan yang terus-menerus. Roh itu akan selalu mengingatkan. Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita untuk kita boleh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita boleh mematikan segala keinginan daging kita, mematikan segala dosa kita, mematikan segala bisikan-bisikan iblis yang hendak meracuni kehidupan kita ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada kita berdoa meminta segala berkat-berkatnya, meminta segala harapan-harapan dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan kita minta Roh Kudus untuk selalu memimpin kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu hidup di dalam pertobatan setiap hari. Karena roh itu akan menolong kita untuk kita hidup dalam pertobatan. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, yaitu berubah. Mari sama-sama kita mau katakan berubah. Kita akan kembali melihat dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Setelah kita bertobat dan kita melepaskan setiap dosa-dosa kita, maka untuk menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, kita perlu proses yang namanya yaitu berubah. Ya, setelah kita bertobat, kita mematikan segala dosa-dosa kita, maka di situ pertobatan harus disertai dengan perubahan. Pertobatan bukanlah hanya sekedar kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, lalu kita minta maaf. Tapi kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi pertobatan yang sesungguhnya harus juga disertai dengan perubahan. Apa yang dulu kita lakukan yang jahat, gak lagi kita lakukan lagi, kita berubah. Berubahnya 180 derajat. Jangan 360 ya, kalau 360 balik lagi. Tetapi kita harus benar-benar berubah. Kita yang tadinya berjalan ke kiri menuju segala yang jahat, sekarang kita berubah, kita balik arah ke jalan kanan. Kita menuju segala hal yang baik, segala hal yang berkenan di hadapan Allah. Dan ini perlu untuk kita lakukan terus-menerus dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita cuma sadar akan kesalahan kita nangis-nangis, kita minta maaf. Tapi kemudian kita nggak pernah melakukan perubahan, kita melakukan lagi yang salah. Maka itu sama halnya dengan tomat. Tobat kumat. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya harus disertai dengan perubahan. Menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita benar-benar mau berubah. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada sidang jemaat yang ada di Roma dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan untuk kita anak-anak Tuhan yang kita mau sungguh-sungguh bertobat, berubah sungguh-sungguh.
Fokus kita yang dulunya tertuju kepada diri, yuk sekarang kita fokusnya tertuju sama Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi. Jangan sama seperti dunia ini. Bagaimana untuk kita bisa berubah? Satu-satunya kunci untuk bisa membuat hidup kita berubah adalah dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mari sama-sama kita lihat menyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci untuk kita boleh alami perubahan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, memasuki tahun yang baru di tahun 2020 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo di tahun 2021 ini kita mau sama-sama belajar untuk kita mencintai firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena kalau kita mau berubah dengan kekuatan kita sendiri sulit. Seringkali orang membuat alibi alasan ya emang dasarnya karakterku kayak gini gak bisa berubah. Memang kita semua punya karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan telah mengirimkan firman-Nya untuk membentuk setiap kehidupan kita. Untuk mengubahkan setiap sikap-sikap kita, sifat-sifat kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Gimana bisa firman Tuhan mengubah kalau kita gak pernah mau baca firman? Kalau kita gak pernah mau dengar firman? Terlebih lagi kalau kita gak pernah mau melakukan firman. Tapi jika kita mau belajar mencintai firman Tuhan, kita baca, kita dengar, terlebih lagi kita melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan akan mengubah setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ayo masuk tahun yang baru. Mulai dengan satu kebiasaan yang baru. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian merasa, aduh saya gak penting baca firman, saya bukan pendeta, saya bukan pelayan, saya bukan apa dan sebagainya. Firman Tuhan ini perlu dalam setiap kehidupan kita. Supaya firman Tuhan ini akan selalu mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat ada sebuah pujian lama Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pujian lama ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu yang berkuasa untuk mengubah setiap hati kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biar rasa ini selalu ada dalam kehidupan kita ya. Kita mau senantiasa haus akan firman Tuhan. Sehingga setiap hari seperti Bapak Ibu gak bisa melewatkan hari tanpa baca WA, tanpa baca koran, tanpa baca berita, tanpa nonton drama Korea, tanpa apalagi stalking media sosial. Seperti itu pula kita setiap hari mau punya kehausan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan setiap hati kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita terus-menerus menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui, yaitu berbuah. Mari sama-sama kita mau katakan berbuah. Dalam Kolose 3, kalau kita kembali lagi kepada Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus itu diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat kamu mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita belum jadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui adalah berbuah. Ada sebuah istilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Ya, bagi kita yang Bapak Ibu Saudara yang nggak terlalu suka tanaman, ya, kita kalau lihat tanaman tuh kayaknya sama semua. Yang lihat pohon ya batangnya coklat, daunnya hijau, rimbun gitu ya. Dan kita bisa mengenal sebuah pohon itu kalau kita lihat ada buahnya. Kalau kita ngelihat ada pisang di situ, oh ini berarti pohon pisang. Kalau kita ngelihat ada mangga, oh berarti ini pohon mangga. Ya, dan pohon itu dikenal dari buahnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, apakah hidup kita ini membawa kesaksian bagi nama Tuhan? Apakah jika orang melihat hidup kita, maka mereka mendapati bahwa kita ini anak-anak Allah? Atau sebaliknya, justru orang bertanya ketika orang melihat kehidupan kita, nah itu orang Kristen lah. Nah itu yang katanya anak-anak Tuhan Yesus lah. Katanya Tuhan Yesus baik, kok anaknya jahat? Bapak Ibu Saudara sekalian, penting dalam kehidupan kita untuk kita memperhatikan agar hidup kita ini boleh berbuah, sehingga lewat kehidupan kita boleh membawa orang mengenal kepada siapa pencipta kita, kepada siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus menjadi sasaran dalam setiap kehidupan kita di tahun yang baru ini. Biar di tahun ini kita boleh semakin berbuah lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Maka disitulah kita akan menyatakan buah. Buah yang memuliakan nama Tuhan, ataukah yang justru menjelekan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15 tadi, di situ ada berbagai macam sifat-sifat Tuhan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan juga katakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan sifat-sifat ilahi Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu harus ada dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita berbuah untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih lanjut dalam Kolose 3 ayat 17. Buah kita itu nyata, dikatakan di situ, dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Buah-buah dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, itu nampak dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Lewat perkataan, lewat perbuatan. Oleh sebab itu perhatikan perkataan kita, perhatikan perbuatan kita. Apakah perkataan kita memuliakan nama Tuhan? Apakah perbuatan kita memuliakan nama Tuhan? Minggu lalu kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya dengan itu kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita bersinar untuk Tuhan. Kalau kita mau jadi bintang yang memuliakan Tuhan, maka kita harus menghindari persungutan dan perbantahan. Jaga perkataan kita. Perkataan dan perbuatan kita harus senantiasa kita jaga. Supaya hidup kita boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan akan selalu memuliakan nama Tuhan. Saya ingat ada sebuah pujian anak sekolah minggu ya. Saya suka bawakan pujian ini sebelum saya mengajar anak-anak biasanya. Dan pujian ini punya satu arti yang mendalam. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan itu ada di jiwa kita, ada di langkah kita. Maksudnya kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, kita melaksanakan firman-Nya, maka hidup kita itu akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kalau firman itu ada dalam hati kita, firman itu ada di jiwa kita, firman itu ada di langkah kita, kita akan terus bertumbuh. Kita melakukan firman itu, kita akan terus bertumbuh.
Sehingga hidup kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita boleh menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Yang menarik jiwa-jiwa untuk datang menyembah dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saat sore hari ini mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita senantiasa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Matius, saya tidak catat ayatnya tapi saya ingat ini ya. Matius menyatakan bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita bertobat, kita berubah, maka kita akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita melakukan 3 hal ini, kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau berbuah, maka hidup kita akan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Sampai kita boleh mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa digenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biar saat sore hari ini memasuki tahun yang baru, kita mau belajar sama-sama untuk menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam kuasa-Nya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, biar di tahun yang baru ini kita mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan membentuk setiap kehidupan kita menjadi manusia-manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Bentuk setiap kehidupan kami untuk kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sudah menghantar perjalanan kami, jemaat-Mu Tuhan, sampai pada minggu yang pertama di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Bahkan Kau sudah berkati kami dalam ibadah minggu sore hari ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh kembali meneguhkan setiap iman percaya kami Tuhan. Kami mau Tuhan di dalam tahun yang baru ini, untuk kami boleh hidup bertobat kepada-Mu Tuhan. Kami mau hidup berubah Tuhan, dan kami mau hidup berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau akan jadikan kami manusia yang baru Tuhan, yang Kau terus perbarui dari hari ke hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami Tuhan, membuat kami seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh Tuhan, di dalam pengenalan yang semakin benar secara pribadi dengan Engkau Tuhan, dan bertumbuh juga di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik. Engkau yang menyertai dan memberkati Tuhan, membuat berhasil segala usaha pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu boleh mensyukuri Tuhan dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan juga hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai studi mereka Tuhan, dan Kau berkenan membuat berhasil studi anak-anak-Mu, agar mereka boleh semakin mencintai Engkau dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga semua imam-imam Tuhan, bahkan tim media Tuhan yang sudah ikut melayani dalam ibadah ini Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka Tuhan, bertumbuh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa sekiranya ada di antara jemaat-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekati kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa bir-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, dan Kau pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar kembali mereka bisa beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau jamah dan kuatkan kembali Tuhan setiap hati dan iman kami Tuhan. Yang susah datanglah Roh Kudus, hiburkanlah setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau memberkati bertambah-tambah dengan hikmat, hati yang bijaksana Tuhan, serta hati yang takut akan Engkau Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat pemerintahan kami yang ada di Kota Malang Tuhan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tuhan, beserta dengan seluruh jajarannya Tuhan. Kau tambahkan hikmat kecakapan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas beribadah dengan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat aparat TNI Polri Tuhan. Berkati tim medis Tuhan, baik para dokter, perawat dan para relawan Tuhan, dalam menjalankan tugas mereka Tuhan, dalam menangani pasien-pasien COVID yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga